Om Swastiastu, baik perkenalkan, saya Nila Putunya Dewi, dengan NIM 200261230. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah Denpasar dalam periode 23 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Hari ini saya akan membawakan terkait materi post-operatif. Adapun dari definisinya yaitu perawatan postoperatif ini dimulai dari akhir operasi, kemudian dilanjutkan di ruang pemulihan atau recovery room, dan juga atau disebut juga sebagai post anesthesia care unit atau PACU. Kemudian dilanjutkan selama pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Di mana perawatan ini dirancang untuk pasien yang baru pulih dari efek akut baik dari anestesi maupun dari efek akut pembedahan. Adapun tujuan dilakukan post-operatif manajemen atau care ini, yang pertama adalah untuk memantau dari pemulihan pasien, kedua adalah untuk mengurangi mortalitas pasien, yang ketiga adalah untuk perawatan yang berkualitas, dan tujuan utamanya yaitu nantinya untuk mengurangi lama rawat atau length of hospital stay dan juga mengurangi biaya yang diperlukan oleh pasien nantinya. Berikut ini adalah settingan atau contoh dari post anesthesia care unit di mana biasanya berlokasi dekat dari ruang operasi, tersedia beberapa peralatan yang cukup lengkap, terdapat bed yang dapat di head up dan juga head down, kemudian beberapa peralatan untuk manajemen airway seperti resuscitation bag, ada oksigen supply-nya, ada face mask, kemudian ada suction, dilengkapi juga dengan pulse oximetry, monitor untuk EKG, monitor heart rate, dan juga monitor untuk tekanan darah. Adapun hal-hal yang harusnya dipantau di post anesthesia care unit yaitu dari respirasi yang pertama, yaitu dari laju nafasnya, kemudian patensi jalan nafasnya, dan juga saturasi oksigen pasien. Kemudian yang kedua yaitu dari kardiovaskular, kita memantau dari laju nadi, kemudian tekanan darah, kemudian dari neuromuskular, kita melihat apakah pasien sudah dapat bergerak dengan baik, dapat mengangkat tangan, dapat menggerakkan kaki, seperti sebelum operasi. Kemudian dari status mentalnya, kita lihat dari tingkat kesadaran pasien, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, kita bisa nilai apakah pasiennya kompos mentis, apakah dalam kondisi somnolen atau masih belum sadar. Kemudian secara kuantitatif kita dapat nilai dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Kemudian selanjutnya kita pantau juga dari kondisi pasien apakah ada nyeri atau tidak. Kita dapat nilai dengan menggunakan numeric pain rating scale atau menggunakan behavior pain scale. Kemudian kita evaluasi juga apakah pasiennya ada rasa mual atau muntah post-operasi. Kemudian ada pun beberapa concern utama yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya dari airway pasien, dari jalan nafasnya, karena sebagian besar pasien post-operasi sudah terekstubasi. Namun sebagian kecilnya masih belum masih tetap terintubasi. Pada pasien-pasien yang telah terekstubasi, tentunya kita perlu memperhatikan apakah pasien masih mampu untuk mempertahankan jalan nafasnya agar jalan nafasnya tetap paten dan juga tetap clear. Kemudian dari nyeri, apakah pasien ada nyeri akut post-operasi, di mana nyeri-nyeri ini biasanya nyerinya bersifat berat, sehingga lini utama yang sering digunakan untuk penanganan nyerinya adalah golongan opioid. Kemudian selanjutnya dari status mental pasien, yang secara umum pasien setelah dianestesi umumnya masih dalam keadaan confused di awal, namun perlu kita pantau secara berkala untuk pemulihan dari status mental pasiennya. Kemudian dari luka post-operasinya sendiri perlu kita perhatikan bagaimana kondisi lukanya, apakah dari dressing atau rasanya yang digunakan itu ada perdarahan atau komplikasi lainnya, yang mana umumnya steril dressing ini akan masih dipertahankan dalam 24-48 jam baru kemudian akan diganti. Baik yang pertama dari airway, kita dapati ada beberapa permasalahan airway yang dapat kita dapatkan pada post-operasi. Yang pertama bisa ada sumbatan dari jalan napas itu sendiri, baik sumbatannya bersifat parsial ataupun sumbatannya bersifat total.
Nah, hambatan yang bersifat facial ini bisa seperti snoring karena lidah pasien jatuh ke belakang atau gargling karena banyaknya cairan bisa berupa darah yang masih ada di saluran napas pasien. Kemudian ada crowing atau stridor, kemudian bisa terdengar juga suara wheezing di paru pasien. Kemudian untuk masalah lain yaitu adanya hipoksia yang sering terjadi, di mana hipoksia ini dapat terjadi baik karena masalah pulmonal atau kita sebut sebagai hypoxic dyspnea diakibatkan oleh disfungsi pulmonal seperti adanya atelektasis ataupun adanya edema paru pasca operasi, di mana dapat kita tata laksana dengan pemberian oksigen. Kemudian hipoksia yang kedua dapat disebabkan oleh non-hypoxic dyspnea, di mana hal ini bukan disebabkan karena adanya permasalahan pulmonal, namun lebih ke akibat nyeri pasca insisi di bagian abdomen ataupun bagian toraks, yang membuat pasien takut untuk bernapas karena adanya rasa nyeri pada bagian tersebut. Kita dapat tangani dengan memberikan analgesik atau dan juga dapat ditambah dengan pemberian anxiolytic. Perlu diingat bahwa pasien tidak boleh meninggalkan dari recovery room sampai airway-nya paten, sampai airway-nya clear, pasien dapat mempertahankan jalan nafasnya sendiri. Kemudian, untuk menilai hal itu kita perlu nilai dari perfusi pasien, apakah sudah baik atau tidak, untuk melihat saturasi di perifer dengan menggunakan pulse oximetry. Apabila tersedia, kita juga dapat menggunakan capnometry. Bisa juga kita melakukan analisis gas darah untuk memastikan apakah pasien dalam kondisi alkalosis kah atau dalam kondisi asidosis. Kemudian kita dapat melakukan tes X-ray apabila diperlukan untuk mengeksklusi apakah adanya disfungsi pulmonal yang menyebabkan kondisi hipoksia atau gangguan pernapasan pasien lainnya. Kemudian masalah kedua yang tidak kalah penting yaitu masalah nyeri. Umumnya pasien akan mengalami nyeri akut pasca operasi. Di mana untuk nyeri ini perlu dikontrol dengan menggunakan beberapa modalitas seperti dapat diberikan oksikodon 1-2 tablet, di mana satu tabletnya 2,5 sampai 10 mg per tabletnya yang dapat diberikan 4-6 jam sekali. Dapat juga diberikan acetaminophen 1-2 tablet, di mana tiap tabletnya itu 325 sampai 650 mg dapat diberikan 4-6 jam. Kemudian dapat juga diberikan morfin apabila nyerinya berat 2-4 mg secara intravena tiap 3 jam dengan dosis awal, kemudian nanti dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan compliance dari pasien sendiri. Kemudian selanjutnya dari nyeri yang berat kita sebaiknya berikan anti nyeri secara IV, tergantung dosisnya disesuaikan dari tingkat nyerinya pasien. Kemudian dapat juga kita berikan NSAID pada pasien yang tidak memiliki gangguan ginjal atau tidak ada riwayat perdarahan gastrointestinal. Kemudian selanjutnya dari mental status pasien juga perlu kita perhatikan karena banyak pasien yang mengalami delirium atau penurunan mental status yang lebih dalam setelah operasi. Nah, hal ini ditingkatkan resikonya apabila pasien adalah pasien yang berusia tua, terutama dengan komorbiditas adanya demensia. Kemudian pasien-pasien yang menggunakan obat antikolinergik seperti atropin pada saat operasi yang tujuannya sendiri adalah untuk menurunkan sekresi mukus. Kemudian pasien dengan opioid post-operasi, kemudian dengan penggunaan H2 blocker dalam dosis tinggi juga dapat menurunkan dari mental status pasien. Kemudian adapun tata laksananya, kita melihat dari penyebab penurunan mental statusnya itu sendiri, yaitu apabila karena oksigenasi yang masih tidak adekuat, maka kita dapat perbaiki dari oksigenasinya. Kemudian dari obat-obatan yang memang berpotensi menurunkan mental status pasien, dapat kita stop apabila obat tersebut obat yang tidak esensial. Kemudian kita perlu juga mengecek dari kondisi elektrolitnya, apakah pasien mengalami penurunan mental status karena hiponatremi, hipernatremi, hipokalsemi, atau bahkan hipomagnesium, hipokalsemi. Kemudian perlu juga dicek dari gula darah pasien. Apabila pasien mengalami hipoglikemi, mungkin saja akan menyebabkan penurunan dari mental status pasien. Kemudian dari kondisi cairannya sendiri, apabila pasien dehidrasi juga dapat menurunkan mental statusnya dan juga melakukan mobilisasi untuk mempercepat perbaikan dari mental status pasien. Kemudian selanjutnya kita perlu nilai dari kondisi pasien apakah pasien mengeluh mual dan muntah. Hal ini cukup sering terjadi, di mana dari awal kita dapat menilai dengan menggunakan scoring apakah pasien ini berisiko nantinya untuk mengalami
post-operative nausea and vomiting, di mana salah satunya dapat menggunakan AVEL score. Dapat dilihat dari gender sendiri, lebih sering pada gender wanita, kemudian merokok, yang pasien yang tidak merokok yang sering mengalami keluhan mual muntah, kemudian adanya riwayat motion sickness ataupun mual muntah sebelumnya, dan juga adanya penggunaan opioid postoperatif. Nah, dari skor ini kita dapat menilai, kita dapat juga memberikan profilaksis untuk mencegah mual muntah ini sendiri, atau bahkan kita dapat mencegahnya sedari memberikan dari premedikasi. Kemudian kita nilai juga apakah pasien ada dehidrasi atau hipoperfusi, kemudian pengosongan dari lambungnya, kemudian apakah pasien dalam kondisi paralitik yang memang dapat menyebabkan dari mual muntah itu sendiri. Kemudian penyebab-penyebab lainnya yaitu adanya nyeri, infeksi, kemudian kondisi hipovolemia, kemudian hipoksia, cemas, kemudian pada saat pemasangan ataupun pelepasan NGT dapat menginduksi dari mual muntah pada pasien. Terapinya sendiri dapat kita ikuti sesuai dengan penyebabnya, yaitu dari oksigenasi yang kurang baik, mungkin kita dapat perbaiki, dari tekanan darah juga kita dapat kontrol, kemudian pemberian IV/IVD untuk dehidrasi terkait cairannya, dan juga kita dapat berikan obat-obatan antiemetik seperti ondansetron. Kemudian untuk lukanya sendiri kita dapat mengamati dari apakah ada tanda-tanda infeksi. Kemudian tanda-tanda infeksi ini dapat dilihat dari apakah adanya nyeri pada lukanya tersebut, bertambah nyeri, kemudian adanya kemerahan, bahkan sampai keluar pus. Kemudian apabila terjadi infeksi, kita dapat melakukan eksplorasi pada luka, mendrainase apabila ada abses, dan juga memberikan antibiotik secara sistemik. Kemudian selanjutnya tidak kalah pentingnya pada fase yang akut, semasih di ruang recovery pun kita perlu mengamati dari drain tube-nya sendiri, dari cairan yang ditampung, bagaimanakah kualitasnya, bagaimanakah kuantitas dari cairan itu sendiri. Kemudian untuk luka, bekas jahitan, atau di staples setelah operasi ini juga kita perlu perhatikan, di mana rata-rata penyembuhan lukanya 7 hari, namun tergantung dari tempat luka itu sendiri. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam perawatan pasien postoperatif ini, yang pertama adalah adanya komplikasi seperti deep vein thrombosis, pulmonary emboli, demam, mungkin juga ada retensi urin, ada konstipasi, dan bahkan bisa ada sarkopenia. Untuk deep vein thrombosis sendiri dan juga emboli paru, di mana hal ini berisiko terjadi pada operasi-operasi yang cukup besar, di mana dari operasi itu sendiri dapat meningkatkan dari koagulasi dari pasien. Kemudian operasi besar ini sendiri pun diperlukan adanya imobilisasi sampai pasien bisa untuk mobilisasi secara normal, dan yang mana hal ini pun akan meningkatkan resiko dari terjadinya deep vein thrombosis dan juga pulmonary emboli. Untuk profilaksisnya sendiri dapat kita berikan heparin, baik sebelum operasi, pasca operasi, atau selama operasi, namun umumnya seringnya diberikan pada saat setelah operasi ketika memang resiko perdarahannya sudah berkurang. Kemudian untuk treatmentnya sendiri dapat kita berikan antikoagulan. Kemudian selanjutnya adalah demam, di mana demam umumnya terjadi akibat adanya inflamasi atau memang respon tubuh yang mengalami hipermetabolisme pasca operasi, di mana ada 6WS yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi dari adanya demam ini. Yang pertama yaitu adanya wound infection, yang kedua dari water atau adanya infeksi di saluran kemih atau UTI, kemudian dari wine sendiri yaitu dari adanya atelektasis atau gangguan di saluran nafas seperti adanya pneumonia, walking, adanya deep vein thrombosis, kemudian wonder drug itu adanya drug induced fever, dan juga widget yaitu adanya dari drainnya sendiri. Kemudian dari tata laksananya yaitu dapat kita berikan antipiretik, kemudian segera mobilisasi pasiennya, kemudian lepaskan kateter yang mungkin dapat menjadi sumber infeksi, dan juga melakukan perawatan drain dengan baik. Kemudian perlu diperhatikan juga apakah ada retensi urin dan juga apakah ada konstipasi dari pasien. Umumnya yang menyebabkan hal ini adalah ada penggunaan obat-obatan antikolinergik,
penggunaan opioid, kemudian imobilisasi, dan juga asupan per oral yang memang menurun. Untuk retensi urin sendiri, kita perlu monitor dari urin output, kemudian dapat melakukan crate maneuver, di mana kita melakukan penekanan suprapubik pada pasien. Kemudian kita dapat hindari dari obat-obatan yang dapat menyebabkan retensi urin. Dan juga kita apabila diperlukan, kita mendapat menggunakan indwelling bladder catheter untuk memonitor dari urin pasien sendiri. Untuk konstipasi, kita dapat lakukan yaitu dengan mengurangi dari penggunaan obat-obatan opioid, melakukan mobilisasi secepatnya, pemberian obat laksatif apabila pasien tanpa operasi yang melibatkan gastrointestinal. Kemudian dapat juga kita berikan pelunak feses atau stool softener. Kemudian untuk sarkopenia sendiri, ini dapat yang merupakan adanya kehilangan baik massa maupun kekuatan ototnya yang terjadi pada pasien yang melakukan tirah baring yang lama. Hal ini juga dapat terjadi pada pasien-pasien yang memang mengalami defisiensi nutrisi. Untuk itu kita perlu untuk mengoptimalkan nutrisi dari pasiennya sendiri, baik kita bantu dengan menggunakan feeding tube atau bahkan sampai memerlukan parenteral feeding. Untuk tata laksananya sendiri yaitu diperlukan latihan sedini mungkin, baik latihan duduk di bed ataupun latihan berdiri. Selama hal itu masih aman untuk kondisi medis pasien dan kondisi operasi pasien. Kemudian ada pun beberapa skor yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah pasien sudah boleh dipindahkan ke ruangan dari ruang recovery room atau tidak, yaitu pada pasien dewasa dengan menggunakan general anesthesi dapat kita menggunakan Aldred score, di mana yang dinilai dari aktivitasnya, bagaimana respirasi pasiennya, bagaimana sirkulasinya, bagaimana tingkat kesadarannya, dan juga bagaimana warna kulitnya. Nah, apabila skornya sudah lebih dari 8, kita dapat pindahkan pasien ke ruangan. Kemudian untuk anak-anak yang di general anesthesi kita dapat nilai dengan menggunakan Stewart score, di mana yang dinilai tidak jauh berbeda, yaitu dari kesadarannya, kemudian dari jalan nafasnya, kemudian dari fungsi motoriknya. Di mana apabila skornya sudah lebih dari 5, kita dapat pindahkan pasien ke ruangan. Kemudian untuk pasien-pasien dengan regional anestesi, kita dapat nilai dengan menggunakan Bromage score, di mana yang dinilai apakah pasien sudah dapat mengangkat panggul, lutut maupun ankle-nya. Kemudian apabila pasien dapat untuk tidak dapat untuk mengangkat panggul, namun dapat mengangkat lutut dan juga ankle-nya, kita beri skor 1. Kemudian apabila pasien sudah dapat hanya mengangkat ankle-nya saja, menggerakkan ankle-nya saja, itu sudah dapat skor 2. Dan apabila pasien tidak dapat menggerakkan sama sekali, baik dari panggulnya, baik dari lututnya maupun dari ankle-nya, kita berikan skor 3. Apabila pasien sudah mendapat skor 2, kita sudah dapat pindahkan pasien ke ruangan. Kemudian untuk pasien-pasien yang one day care, jadi setelah operasi pasien langsung boleh pulang. Kita menilainya dengan skor Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADS, di mana yang kita nilai adalah dari vital sign-nya, kemudian dari aktivitas pasiennya, kemudian apakah ada mual muntah, apakah ada nyeri, dan juga apakah ada perdarahan pasca operasi. Di mana untuk skor lebih dari 9, lebih dari sama dengan 9, pasien sudah boleh pulang. Namun dengan catatan bahwa pasien diantar dan akan diawasi oleh orang dewasa yang dapat mengawasi pasien selama 24 jam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.